Kali ini kami membahas minibus Suzuki. Ya, cikal bakal Suzuki membuat sebuah MPV dan melegenda hingga sekarang. Inilah Suzuki ST20 alias Suzuki Trung Tung. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Kita langsung bahas sejarahnya. Sedikit sejarah tentang Suzuki ST20 yang sebenarnya merupakan garis keturunan dari keluarga Suzuki Carry. Apabila membahas Suzuki Carry ini akan panjang, jadi siapkan cemilan, minuman, kopi untuk menemani Anda menonton video ini. Generasi pertama Carry muncul di Jepang tahun 1961. Bentuknya ada moncongnya dengan nama Suzu Light Carry. Ya, tidak ada kata Suzuki, tapi Suzuki-nya masih belum enak didengar pada saat itu. Kemudian generasi kedua muncul di tahun 1965, generasi ketiga muncul di tahun 1966. Sekarang mereknya adalah Suzuki Carry, dan sudah tidak ada lagi moncongnya. Ya, mungkin namanya sudah Suzuki Carry, bukan Suzu lagi. Generasi keempat diperkenalkan tahun 1969. Di generasi ini sudah mulai ada beberapa unit masuk ke Indonesia. Kemudian generasi kelima muncul pada tahun 1972. Dari generasi pertama sampai generasi kelima ini, Suzuki Carry menggunakan mesin yang sama, yaitu 360cc, 2 tak, 2 silinder. Yes, standar K-Car masa itu. Pada Mei 1976 muncul generasi ke-6, Suzuki Carry dengan kode ST10. Carry ST10 ini juga ada yang masuk ke Indonesia. Walaupun secara fisik mirip dengan generasi kelima, namun ada perubahan pada mesinnya menjadi 3 silinder 550cc dan tetap dengan 2 tak. Pada tahun 1977 facelift dengan kodenya pun berubah sedikit menjadi ST20. Setelah itu Suzuki ST20 facelift tahun 1978 dan tahun 1982 rajin sekali facelift. Ini facelift lagi. Suzuki ST20 ini dirakit di dalam negeri jadi CKD. ATPM menyediakan 2 varian, yaitu pickup dan minibus chassis. Versi minibus chassis ini adalah bahan untuk dijadikan minibus oleh para karoseri. Walaupun bisa juga dijadikan angkot, ambulan, atau mobil jenazah. Beberapa perusahaan karoseri yang menggarap bodi minibus ST20 ini diantaranya Adi Putro, New Armada, Nisako, Diling Putra, dan Indonesia Indah. Suzuki ST20 ini diproduksi hingga 1983 dan menjadi spesies mobil 2 tak terakhir yang diproduksi di Indonesia. Generasi ke-7 meluncur di Jepang pada tahun 1979, namun baru ada di Indonesia pada tahun 1984 dengan kode ST100, menggunakan mesin 4 tak 1000cc yang sama dengan milik Suzuki Jimny. Dan sejak inilah nama Carry melegenda hingga sekarang. Tahun 1986 Carry untuk pasar Indonesia mendapatkan facelift. Lampunya menjadi trapesium dan agak aneh. Dan setahun kemudian facelift lagi menjadi lampu kotak. Suzuki ini rajin sekali facelift, tapi tidak mau ganti model. Versi lampu kotak ini secara resmi disebut dengan Suzuki Super Carry Extra. Kodenya tetap ST100. Carry Extra ini dijual di Indonesia sangat amat lama, yaitu hingga 2009. Dan karena Carry ST100 ini dijual di Indonesia dalam waktu yang sangat lama, maka Suzuki Carry pada generasi berikutnya tidak diproduksi di Indonesia. Setelah Carry Extra ini berhenti produksi, maka berhenti pula riwayat keturunan murni dari Suzuki Carry di Indonesia. Kenapa kami bilang murni? Karena setelah generasi Carry Extra ini, Suzuki Carry punya banyak saudara sepupu dalam satu keturunan langsung. Contoh yang tidak murni ini adalah Suzuki Carry Futura yang muncul tahun 1991. Yes, ini adalah saudara sepupu dari Suzuki Carry. Diberi embel-embel Carry agar lebih laku karena Indonesia melekat dengan nama Carry. Dan Suzuki menjual mobil di segmen yang berbeda, diantaranya adalah Suzuki Carry Extra dan tidak sebesar Mitsubishi Colt L300. Carry Futura ini juga di-rebadge oleh Mitsubishi dengan nama Colt T120SS atau Tizos.
Carry Futura berhenti produksi tahun 2019 dan digantikan oleh generasi berikutnya, yaitu New Carry yang dijual sampai dengan sekarang. Kami jadi teringat muter-muter di Bali mencari ikan cupang pada Cabriolet Challenge Road Party Season 2. Kemudian ada juga sepupu Carry Extra yang lain seperti Suzuki Every tahun 2003 yang seperti punya Ridwan Hanif dan si Mamang Ican ini juga punya. Dan kami pernah coba yang camper van. Dan ini mobil sebenarnya langka. Hanya ada 505 ekor saja di Indonesia ini. Karena Every dijual sebagai market test Indonesia. Dengan format mobil roti tawar atau boxy semi bonet. Tapi mesinnya masih di pantat supirnya. Yang pada akhirnya bukan Every yang dijual, melainkan Suzuki APV. Ya, Suzuki APV ini keluar tahun 2004 yang hingga sekarang masih dijual. Sedangkan versi pickup APV sudah berhenti di tahun 2019 berbarengan dengan Suzuki Futura Pickup diganti dengan Suzuki New Carry. Heran, Suzuki jual mobil campur-campur generasi. Untuk membahas lebih lanjut mengenai Suzuki ST20 yang sudah tua ini, kami hadirkan seorang reviewer yang sudah cukup tua juga. Ya, bukan Bung Fitra. Bung Fitra terlalu tua. Kami hadirkan Mamang Ican. Namun sebelum Anda ketemu Mamang Ican, mohon hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Dan cek juga itu channelnya Mamang itu. Ini adalah Trungtung yang terakhir keluar dengan mesin 2 tak. Tahun 83 itu wajahnya seperti ini. Sebetulnya ini adalah Suzuki Carry. Terah Suzuki Carry dari tahun 76 generasi ke-6. Yes, dari tahun 76 itu facelift. 77 facelift, 79 facelift, 81 facelift. Dan akhirnya seperti ini mukanya. Dengan grill yang paling besar dan juga lampunya bulat. Tapi ini ada yang lucu, ada aksesoris zaman dulu. Ada mika-mikaan seperti ini, jadi kalau ada nyamuk nakal gitu ya, ini kebentur sama mikanya dulu, jadi tetap bersih si lampunya. Terus di bagian bempernya ini berbeda. Kalau yang tahun 83 yang terakhir ini terbuilt-in di dalam bempernya, sedangkan yang sebelumnya itu di bawah. Jadi nggak masuk ke dalam bempernya juga paling gede. Yang dulu-dulu itu tipis-tipis aja. Dan di sini yang unik lagi dari sebuah Trungtung gitu ya. Karena ini nggak pakai AC, jadi kakinya tuh suka panas gitu ya. Kalau panas itu tinggal dibuka saja karena ada ventilasi dari bagian depan. Ini lucu banget. Nih, terus juga kacanya tuh seperti ini aja gitu. Jadi karetnya di luar gitu ya. Dan ada wipernya, ada kecerutannya. Kecerutan itu sebelah sini. What the meaning of kecerutan? Dari bagian sampingnya Suzuki Trungtung itu banyak banget yang unik. Seperti talang air. Talang airnya ini dibungkus seperti kayak seng aluminium yang ada di rumah-rumah gitu ya. Terus yang peralatan dapur ya dipasang di sini di talang airnya. Terus juga dia pakai spion model angkot. Lampu seinnya berada di depan samping. Yang carry buak itu ada di sini, tapi ini masih ditaruh di sini. Terus juga itu ada berbagai macam karoseri untuk sebuah Suzuki Trungtung. Yang ini kebetulan adalah produksi dari Nisako. Nisako dia membuat seperti ini nih. Bodi sampingnya di sini ada konturnya, tapi di bagian belakangnya itu nggak ada konturnya. Yang artinya dia itu terpisah pekerjaannya yang depannya dari mana, yang belakangnya dari mana. Tapi ini cukupnya, nanti saya akan jelaskan di bagian belakang. Terus juga gagang pintunya dia modelnya adalah vertikal ke bawah seperti ini yang depan. Yang belakangnya beda lagi. Dan ini hebatnya sebuah Suzuki Trungtung dia udah pakai chrome. Oh, keren banget. Pakai chrome di sebelah sini. Terus kacanya masih model geser. Dan ini pakai ban yang kecil seperti sebuah Vespa. Untuk melepasnya juga seperti sebuah Vespa yang bautnya tuh banyak banget, atau kayak truk gitu ya. Truk itu kan banyak banget bautnya di pinggir-pinggir dan dilepas. Nah, tapi ini udah pakai dop seperti ini dan dia punya profil ban 5 10 apa nih? Ratingnya 6. 6 ply. 5 artinya lebar tapaknya dan 10 inch dan 6 ply adalah ketebalan dari sebuah kawat-kawatnya itu ada 6 lapis gitu. Di sebuah Suzuki Trungtung itu lucu banget. Kalau ada yang nanya, "Mang, mesinnya ada di mana?" Nah, biasanya kalau di carry buak itu berada di bawah si jok yang row ke-1. Ternyata kalau yang ST gitu ya, Trungtung itu ada di tengah, jadi balance-nya bagus. Nah ini, bagian sini nih, tengah. Ya, mesinnya itu di sini. Nah, dibuka sini. Dan ini adalah mesin 2 tak, 550 cc, hanya 31 horsepower. Kecil sekali. Kecil sekali ya, speknya ada di situlah. Speknya ada di situlah. Dan di sini ada akinya gitu ya. Oli sampingnya tuh berada di sini.
oli samping ada di sini. Dan hebatnya ini walaupun 2 tak gitu ya, dia sudah pakai radiator. Mantap. Nah, di bagian belakang itu macam-macam, tergantung karoserinya. Ini kebetulan adalah produk dari Nisako. Ada Ling-Ling, New Armada. Nah, Nisako itu cukup niat untuk membuat sebuah Suzuki Trungtung. Karena biasanya karoseri yang lain gitu ya, ini bukan menjelekan ya, itu windshield depan itu bisa dipasangkan ke belakang. Nah, kebetulan Nisako itu berbeda, jadi cukup niat. Jadi ini lebih gede daripada windshield yang di depan. Terus juga bagasinya tuh cuman segini aja, nanti diceritain. Terus juga lampu belakangnya ini seperti, lampu belakangnya dia mirip seperti Honda Accord. Ya macam-macam sih, jadi tiap karoseri berbeda-beda bentuk belakangnya. Nah, kebetulan Nisako itu seperti ini, nice gitu ya. Dan di sini ada semacam pelindung, jadi kalau kejeder sebelah sini, dan ini bahannya tuh karet, jadi aman di sebelah sini. Terus juga bawahnya ini mirip juga dengan bumper yang dipakai oleh Honda pada zaman itu, dengan ada tanduk-tanduk seperti ini. Ini keren banget ini. Bagasinya di mana? Sini. Jadi kecil kayak Mini Cooper gitu ya. Nah, ini kalau dibuka tuh tinggal dipencet seperti ini dan terbuka. Ini nggak cocok jadiin sebuah bagasi karena kecil banget, kecil, literally itu kecil banget. Jadi untuk nyimpen toolbox aja udah habis bagasinya. Sekarang kita ngomongin interiornya. Jadi sebuah ST20 itu cukup sederhana dari bahan dashboardnya. Plastik-plastik seperti ini. Dan yang sebelum-sebelumnya itu berbeda desain ya dengan ini. Ini udah lumayan karena ada tempat penyimpanan. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu nggak ada. Nah, kayak gini. Ini bukanya. Nah, ini kayak buka tutup mainan-mainan gitu loh. Saking plastiki banget. Kayak gini. Tuh. Tapi ini cukup gede dan cukup apa ya, kalau untuk bawa barang-barang gitu ya, driver-driver untuk yang pick up-nya ini cukup berguna. Ada tempat penyimpanan di atasnya, dan di sini itu nggak ada AC sama sekali, dan tapi dikasih aksen kayak seperti AC di kanan dan kiri, padahal ini adalah cuman aksen doang. Di bagian bawahnya itu ada lubang tuh. Nah, ini kayak gini tuh, ada lubang tuh. Lubang, jadi kalau kaki kita bau itu bisa kesemprot sampai ke bagian penumpang. Nah, di sini itu ada tuas transmisinya sampai 4 percepatan saja, handbrake-nya di sebelah bawah sebelah sini, dan ini rasanya memang sangat sempit untuk tubuh saya yang gede. Nah, diperparah lagi dengan kursi yang nggak bisa dimaju mundurin karena ini modelnya fix. Speedometernya analog semua, sederhana, nggak ada RPM, dan kecepatan maksimal itu 120 km/jam saja. 120 itu udah kecepatan yang sangat hebat untuk sebuah ST20. Nah, di wipernya itu bukan pakai tungkai tapi putar-putaran seperti ini, dan kecerutannya tinggal dipencet. Ada cuk di sebelah kanan bawah sini, dan that's it, nggak ada apa-apa. Dan ini nggak sinkron karena untuk pedal rem, pedal kopling, sama pedal gas itu beda desainnya, karena yang pedal gasnya dia model organ, yang lainnya itu bentuk tungkai dari atas. Sekarang kita mau masuk ke row kedua dan ketiga, karena ini menyatu sebuah MPV juga demikian yang pada tahun-tahun segitu. Tapi yang akan saya tunjukkan di sini adalah yang kerennya. Nah, ini lihat, trim pintunya soft touch semua. Lihat, ini Alphard kalah. Udah soft touch, terus udah gitu dia pakai kulit, dan di sini ada yang namanya penutup sebelah atasnya pakai aluminium seng gitu ya. Biasanya dipakai rak piring di dapur kayak gitu. Terus juga masih kaca model geser dengan ini nih, pakai seperti inilah. Dan kita ke dalam aja. Ini sayangnya jok row keduanya ini nggak ada karena memang sulit ya cari yang bagus. Kebetulan hanya di row ketiga saja. Jadi ini adalah sebuah MPV Trungtung gitu ya, yang pakai 1, 2, 3 pintu saja. Sebetulnya ada yang 4 pintu, cuman jarang banget terlihat. Ini adalah versi yang 3 pintu. Nah, ini bisa dilihat Alphard kalah, beneran kalah. Plafonnya, nah ini dia, plafonnya ada balutan kain, terus di sini ada kulit lagi, di sebelah sini soft touch semua, empuk-empuk. Jadi kalau anak-anak kejeduk sebelah sini tuh nggak masalah, dan masih tetap dilindungi dengan aluminium seng di bagian atasnya. Tapi ini untuk sebuah mobil yang kecil gitu ya, ini luar biasa. Niat banget dibikinnya, sampai lipatan-lipatannya juga ada, motifnya juga ada. Memang di tahun 80-an tuh seneng banget motif-motif seperti ini nih. Dan jendelanya masih model geser seperti Kijang Super.
sampai ke row ketiganya. Tapi sayangnya ini saya nggak bisa ngerasain segimana sempitnya dan segimana luasnya karena nggak ada row ketiga. Tapi kalau misalkan ada pun, ini saya kira saya masih bisa ada jarak sejengkal, satu jari untuk di row keduanya nggak mentok lah. Kira-kira ya, kira-kira. Padahal tubuh saya tuh agak-agak tambun. Oh ya, satu lagi. Di bagian depan di sini disediakan ada side pocket, bukan side pocket, ini kantong ya, untuk nyimpan barang-barang di bagian sini. Dan ada seat beltnya dari bagian belakang. Keren. Wih, talk chair dan anti mainstream. Nah, jadi ini buat persnelangnya itu 4 speed. Dan kalau misalnya mundur itu harus ditekan ke bawah dulu baru mundur gitu ya. Nggak langsung gitu, nggak bisa. Itu masuk ke 4, tapi kalau ditekan itu masuk ke mundur. Sekarang kita maju ya. Dan bagaimana rasanya? Nah, ini jendelanya tuh masih pakai power sterak. Oke, duduknya itu tegak. Dan kita selalu senantiasa untuk waspada ke depan. Ini mohon maaf ya, jadi kita nggak bisa keluar dari daerah sini karena kondisinya tidak memungkinkan, hujan pula. Dan ya kita bisa ngetesnya tuh di dalam mall saja. Coba sebuah trungtung. Tapi kalau ini lagi jadi ini sangat apa ya, humor sekali dan anti mainstream kalau nyetirnya. Jadi berbeda dengan Elf, beda. Ini memang sebuah trungtung tuh seperti ini gitu. Windshieldnya gede, pilar A-nya kecil, jadi pandangan kemana-mana luas. Dan kita disajikan dengan alam pegunungan gitu ya. Kalau misalnya kita lagi di gunung tuh enak banget pakai Suzuki ST. Dan ini kalau misalnya nanya keempukan suspensinya seperti apa, gitu kan? Kalau ada yang nanya gitu ya. Ini kalau tadi itu ada perbedaan aspal gitu ya, bukan aspal sih, sini beton gitu ya. Itu ngenyoynya atau reboundnya tuh empuk banget, lambat gitu. Nah, kan? Ngenyoynya tuh enak gitu, lembut. Jadi nggak buru-buru, nggak keras. Tapi memang kalau untuk, ya kebayang gitu orang-orang zaman dulu gitu ya, bisa nyetir ST20 trungtung sampai jauh keluar kota itu saya acungkan jempol dan saya tepuk tangan karena bisa tahan dengan posisi duduk seperti ini. Suzuki Carry aja dia pas-pasan nyamannya. Ini lebih, apa ya, kurang enak banget gitu. Tapi memang yang didapat dari trungtung seperti ini adalah kepuasan batin. Jadi orang bisa ngerasain memori-memori zaman dulu itu di Suzuki Trungtung. Ini mesinnya hanya 550 cc 2 tak dan rasanya. Jadi karakter 2 tak itu spontan tenaganya. Torsinya tuh walaupun gak gede-gede amat, cukup terasa walaupun dia cc-nya 550 cc saja. Nah, transmisinya itu cuman 4 speed aja, manual, dan terasa long gitu. Panjang-panjang, gigi 1 long, gigi 2 panjang long gitu ya. Jadi mindahnya tuh nggak terlalu cepat-cepat untuk dipindah-pindah gitu. Dan mesinnya pun karena dia 2 tak, tenaganya spontan, itu cukup lah untuk di komuter sehari-hari. Tapi kalau dibandingkan mobil-mobil zaman sekarang, ini nggak akan ngejar lagi. Tapi kayaknya pada saat itu, ini cukup, apa ya, terasa cukupan. Nah, stylenya berkendara zaman dulu kan kayak gini nih. Satu setir bisa handling sebuah ST20. Ini benar-benar, ini lubang di bawah itu ngaruh banget sampai ke atas badan. Jadi kalau misalnya kepanasan tinggal buka aja lubang hawa di bawah. Oh, 41 HP.
Jadi apa yang kami pikirkan mengenai Suzuki Trungtung? Yang pertama, dia udah jarang terlihat di jalanan, cocok untuk dijadikan koleksi ya menurut kami gitu ya. Dan juga dia mempunyai anti mainstream gitu. Mesinnya tuh anti mainstream, 2 tak, dan juga bentuknya mungil seperti K-Car. Udah banyak nggak banyak lah terlihat di jalanan, dan cocoknya udah di garasi aja, dilihat-lihat dan dipakai sekali-sekali. Karena memang untuk zaman sekarang Suzuki Trungtung itu tidak bisa menyaingi mesin-mesin yang ada sekarang. Nah, dari harganya ini cukup menarik karena yang very yang bisa dipakai biasa aja itu bisa 10 jutaan saja. Tapi dengan kondisi seperti ini udah barang koleksi, bisa berbeda ceritanya. Ya bisa tanya aja ke Malik Selatan Jakarta. Dan di sini kita bisa lihat pajaknya. Pajaknya menarik sekali karena sangat murah, lebih murah daripada motor. Hanya 100.000 aja per tahun, bayangkan. Kami tidak pernah mencoba Suzuki Trungtung, jadi kami tidak tahu rasanya. Overall mengenai Suzuki Trungtung, merupakan pilihan yang tepat untuk dikoleksi menjadi mobil hobi. Juga bisa menjadi investasi mungkin, karena apabila kondisinya bagus, harganya itu gelap. Dan memang mobil ini menurut kami hanya cocok untuk jadi mobil hobi saja, karena kalau dipakai harian kurang praktis dan sudah terlalu kuno, dan mesinnya sudah tidak bisa menandingi mobil yang masa kini. Akan sering diklaksonin karena lambat. Dan asapnya itu asap 2 tak. Kabinnya terlalu sempit untuk ukuran manusia zaman sekarang dan tidak ada fitur modern dalam bentuk apapun. Untuk usaha dan angkut-angkutan barang pun agak kurang cocok. Sudah tidak cocok lagi karena daya muatnya kurang besar. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Om Mobi, dan Nes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.